Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Dewi Fajriani, NPM 100-102-18-105. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Akad Ijaroh pada Bisnis Jasa Pengiriman Paket Luar Negeri dalam Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017 tadi kasus pada jasa pengiriman paket luar negeri AWI Express. Yang pertama, latar belakang. Manusia pada saat ini memilih berwirausaha untuk mendapatkan pendapatan lebih maupun pendapatan tetapnya. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kewirausahaan dapat dilakukan melalui dari sektor produksi, distribusi, hingga sektor jasa. Kegiatan jual beli itu sendiri pada masa sekarang ada yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, atau disebut dengan jual beli online. Dengan begitu, para pelaku bisnis menyewa jasa pengiriman paket untuk dapat mengirimkan barang jualannya kepada konsumen. Nah, di sini jasa pengiriman paket termasuk ke dalam sewa-menyewa. Sewa-menyewa merupakan suatu bentuk muamalah. Sewa-menyewa di dalam Islam disebut dengan akad ijaroh. Saat ini bisnis jasa pengiriman paket di Indonesia sudah sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah AWI Express yang merupakan jasa pengiriman paket luar negeri yang didirikan di Kota Bandung. Nah, bedanya AWI Express dengan jasa pengiriman paket yang lain, kalau AWI Express ini adalah jasa pengiriman paket yang sifatnya internasional, bukan lokal saja, jadi antar negara. AWI Express ini bisa sudah dipercaya oleh ratusan perusahaan dan UMKM untuk menangani pengiriman barang ke lebih dari 200 negara. Dari rumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik penerapan akad ijaroh pada bisnis jasa pengiriman paket luar negeri di AWI Express. Yang kedua, bagaimana analisis akad dalam pembiayaan yang dilakukan jasa pengiriman paket luar negeri AWI Express ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui praktik penerapan akad ijaroh pada bisnis jasa pengiriman paket luar negeri AWI Express. Yang kedua, untuk mengetahui analisis dalam pembiayaan yang dilakukan oleh jasa pengiriman paket luar negeri AWI Express ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini secara yuridis atau yuridis empiris. Yang kedua, jenis data penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian sendiri diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Untuk teknis analisis data yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Untuk landasan teorinya, yaitu saya berpacu kepada teori-teori yang ada di dalam fikih muamalah, lalu yang ada di dalam akad ijaroh, seperti tentang pengertiannya, lalu hukum dasarnya, macam-macam akad ijaroh, syarat akad ijaroh, praktik akad ijaroh, rusaknya akad ijaroh, dan berakhirnya akad ijaroh. Dan dilihat dari perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad ijaroh. Penelitiannya yaitu akad ijaroh terhadap bisnis jasa pengiriman paket luar negeri terkait akad dan aturan sewa jasa pengiriman paket luar negeri di AWI Express, bahwa biaya pengiriman belum ditentukan di awal sebelum akad itu ditunaikan. Adapun waktu yang tidak dapat dipastikan karena pengiriman internasional sifatnya hanyalah estimasi waktu. Namun, konsumen sudah menyepakati terkait aturan tersebut di awal dengan yang sudah tertera pada syarat dan ketentuan. Akan tetapi dalam praktek sewa jasa pengiriman paket luar negeri tersebut diketahui terdapat pelanggaran dari pihak AWI Express yang tidak dapat memberikan kepastian jumlah terkait pembiayaan pengiriman dan pembiayaan pajak yang harus dibayar oleh penerima, atau dapat disebut adanya gharar. Analisis pembahasan dalam perspektif Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017 bahwa dalam ketentuan mujir, mustajir, dan ajir menjelaskan ketiga unsur tersebut harus memiliki kecakapan hukum dalam menjalankan akad, memberikan manfaat, memberikan imbal jasa, dan memiliki kerelaan dan kesanggupan dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad. Kemudian dalam ketentuan manfaat dan waktu sewa, ditetapkan bahwa manfaat yang ada dalam deskripsi akad tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan hukum Islam. Manfaatkan barang sesuai dengan kesepakatan di dalam akad serta jangka waktu yang diberikan harus sesuai dengan yang disepakati. Begitu juga dengan ketentuan ujroh atau pembiayaan yang mengatur terkait pembiayaan atau pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku akad. Dalam kasus ini, AWI Express tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada pada fatwa DSN tersebut tentang akad ijaroh ini, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakpastian terhadap pembayaran untuk pengirim pembayaran pajak yang akan dikeluarkan oleh penerima dan waktu sampainya paket tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI /9/2017 tentang akad ijaroh. Untuk kesimpulannya, berdasarkan yang terjadi di lapangan, apabila dilihat dari Fatwa DSN MUI nomor 112/DSN MUI nomor 9/2017 tentang akad ijaroh bahwa manfaat dan ketentuan ujroh objek dalam praktik jasa pengiriman paket luar negeri di AWI Express dinyatakan tidak sah akadnya karena pihak AWI Express tidak dapat memberikan waktu sewa yang jelas.
tidak ada kepastian terkait pembiayaan atau pembayaran yang perlu dikeluarkan oleh pengirim, dan tidak dapat memastikan biaya pajak yang perlu dikeluarkan oleh penerima. Begitu juga sesuai dengan yang dikatakan oleh ulama Hanafi bahwa setiap kali ada alasan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya objek akad, maka rusak dan tidak mengikat. Sekian presentasi hasil dari penelitian skripsi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.